السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pelajaran fikih kita telah menyelesaikan bab mawaqitis shalah, bab waktu-waktu salat. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini ada satu permasalahan yang ingin kita tambahkan untuk melengkapi bab ini, yaitu tentang al-mawadhi'u allati la tajuzu salatu fiha. Al-mawadhi'u allati la tajuzu salatu fiha. Tempat-tempat yang tidak dibolehkan salat padanya. Tempat-tempat yang tidak dibolehkan salat padanya. Ini munasib, hadzal mawdu' munasib lima qablahu. Karena permasalahan yang terakhir yang telah kita bahas adalah al-awqat allati al-awqat al-manhi as-salatu al-manhi 'anis salah, al-awqat al-manhi 'anis salah, waktu-waktu yang dilarang salat. Maka patut juga disebutkan tempat-tempat yang dilarang salat padanya. Kalau yang sebelumnya al-mawaqit az-zamaniyah, maka ini adalah al-mawaqit al-makaniyah. Baik. Telah datang sejumlah dalil yang menjelaskan kepada kita tempat-tempat yang padanya tidak boleh kita melakukan salat. Yang pertama al-kubur, pekuburan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Marsad Al-Ghanawi. Abu Marsad Al-Ghanawi, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis ini jelas melarang salat menghadap kuburan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan ini dalam kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Dan beliau menyebutkan dalam makna hadis ini, bahkan lebih layak darinya adalah al-janazah al-mawdu'ah amam al-musallin. Jenazah yang diletakkan di depan orang-orang salat. Jenazah yang diletakkan di depan orang-orang salat. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah masuk dalam larangan pada hadis ini, bahkan lebih layak dilarang, lebih pantas untuk dilarang. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan larangan salat di pekuburan. Kalau hadis yang kita sebutkan tadi, larangan salat menghadap kuburan, maka juga terdapat hadis larangan salat di sisi kuburan walaupun tidak menghadapnya. Di antaranya dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Kecuali pekuburan dan WC. Demikian pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, At-Tabrani dan Abdiya, yakni Abdiya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah dengan rijal yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati bainal kubur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati bainal kubur. Melarang salat di antara kuburan. Melarang salat di antara kuburan. Demikian pula dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah di rumah-rumah kalian
di antara salat-salat kalian. yakni salat-salat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Wala tattakhiduha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dalam perbuatan tersebut terdapat tasyabbuh bil Yahudi wan Nasara, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga benar bahwasannya salat di pekuburan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya salat di pekuburan itu tidak sah, seperti yang dikutip Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam Al-Muhalla juz keempat halaman 28, halaman 27 sampai ke 28, man shalla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan. Man shalla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan. Barang siapa salat di pekuburan atau menghadap suatu kuburan, maka selamanya dia harus mengulang salatnya. Selamanya dia harus mengulang salatnya. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa pekuburan yang dimaksud kalau lebih dari 3 kuburan. Sebab katanya tidak dinamakan pekuburan kecuali lebih dari 3 kuburan. Kalau cuma 1 atau 2 maka tidak dilarang. Pendapat ini lemah, dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah halaman ke-25, Syekhul Islam membantah pendapat tersebut. Kenapa? Karena ucapan tersebut tidak dilandasi oleh dalil yang mengatakan salat di pekuburan yang dilarang kalau kuburannya lebih dari 2, 3 ke atas. Ini pendapat yang lemah karena tidak dilandasi oleh dalil. Bahkan dalil-dalil secara umum melarang salat di kuburan. Apakah kuburan itu 1, 2 atau lebih? Ini pendapat yang benar. Yang dikatakan makbarah, pekuburan, apabila ada 1 kuburan di situ, itu sudah cukup. Apabila ada 1 kuburan di situ, itu sudah cukup. Baik. Oleh karena itu juga di samping larangan untuk sholat di pekuburan, demikian pula juga dilarang membangun masjid di kuburan atau sebaliknya mengubur di masjid. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Demikian pula di dalam As-Sahihain juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, lamma marida Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhkuru ba'd nisa'ihi kanisatan bi ardil Habasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, sebagian istri beliau menceritakan gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yuqalu laha Maria, yang disebut dengan Maria. Kalau sekarang ini terkenal gereja Katolik. Di Kampung Laut ada Goa Maria, goanya orang-orang Katolik. Wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad atata ardal Habasyah. Dan dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah telah mendatangi negeri Habasyah, yakni negeri orang-orang Nasrani di zaman itu. Fa dzakarna min husniha wa tasawwiriha. Maka mereka menceritakan bagusnya gereja tersebut dan gambar-gambar, yakni gambar bernyawa yang ada di dalamnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar. Sesungguhnya mereka itu apabila ada di tengah-tengah mereka seorang yang saleh kemudian meninggal, maka mereka akan bangun di kuburnya sebuah masjid. Kemudian mereka gambar di masjid tersebut gambar-gambar, yakni gambar-gambar bernyawa. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka itulah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat.
Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara sebab menjadikan mereka makhluk yang paling terburuk karena mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu berkata Al-Faqih Al-Haytami, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitabnya Az-Zawajir, Al-Kabiratu Thalithatu wa Tis'un, Ittikhadul Kubur Masajidah. Al-Kabiratu Thalithatu wa Tis'un, dosa besar yang ke-93, Ittikhadul Kubur Masajidah, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, kuburan-kuburan yang dibangun, walaupun yang dibangun di atasnya adalah sebuah masjid. Seperti dalam riwayat Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata kepadanya, "Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamassahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Engkau akan aku utus, kata Ali bin Abi Thalib kepada pegawainya, engkau akan aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, yaitu jangan engkau biarkan ada satu timsal, yakni patung, dalam riwayat yang lain surah, gambar, yakni yang bernyawa, illa tamassahu, kecuali engkau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan, apalagi mau dibangun masjid di atasnya. Dan hadis yang lebih tegas yang melarang pembangunan masjid di kuburan atau sebaliknya mengubur seseorang di masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundab bin Abdullah. Ini hadis lebih sahih daripada hadis Aisyah yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fala tattakhidul qubura masajida, fa inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini lebih sahih daripada yang sebelumnya. Ini jelas. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Dan juga dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya wa may yattakhidul qubura masajida." Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai masjid-masjid. Kesimpulannya, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ada beberapa bentuk larangan. Yang pertama, larangan sholat di pekuburan. Larangan sholat di pekuburan, baik menghadap kuburan, di sisi kuburan, membelakanginya, samping kiri dan kanannya, semuanya masuk. Sebab semua dalil-dalil yang ada menunjukkan semua bentuknya dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan membangun masjid di kuburan. Larangan membangun masjid di kuburan. Kemudian yang ketiga, larangan mengubur di masjid. Larangan mengubur di masjid. Kemudian yang keempat, larangan beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Kesimpulannya 4. Dari seluruh hadis tadi, kesimpulannya 4. Yang pertama, larangan sholat di pekuburan. Yang kedua, larangan membangun masjid di pekuburan. Yang ketiga, larangan mengubur di masjid. Yang keempat, larangan beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid di situ. Ini kesimpulan semua hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Demikian pula terdapat satu hadis yang melarang kumpul-kumpul di kuburan untuk apa? Untuk ibadah atau selainnya. Dijadikan tempat ijtima'. Ini yang kelima. Kesimpulan yang kelima juga dilarang ijtima' di kuburan. Kenapa? Ijtima' di kuburan berarti menjadikan kuburan itu sebagai id, sebagai id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau pernah bersabda kepada para sahabat,
la taj'alu qabri 'idan. La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yakni tempat berkumpul untuk suatu perayaan atau suatu ibadah di tempat tersebut. Ini yang kelima. Dan syubhat yang paling besar dari orang-orang yang senang melakukan ibadah di kuburan adalah dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam Masjid Nabawi. Itu mereka beralasan dengan itu. Kenapa kita melarang beribadah di kuburan atau membangun masjid di kuburan atau mengubur di masjid? Padahal kata mereka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di Masjid Nabawi. Maka ulama telah menjawabnya dengan berbagai jawaban, berbagai hujjah yang mematahkan alasan mereka. Di antaranya yang pertama, bahwasannya itu bukan dalil. Ini hujjah yang paling penting. Itu bukan dalil dibolehkannya menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang salat di pekuburan. Kemudian yang kedua, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun ketika beliau masih hidup. Jadi tidak bisa dikatakan kuburan beliau dibangun di atasnya masjid atau beliau dikubur di masjid. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan masjid beliau dibangun di atas kuburan atau sebaliknya beliau dikubur di masjid. Kenapa? Karena masjid beliau sudah dibangun ketika beliau masih hidup. Kalau begitu, di mana beliau dikuburkan? Di kamar Aisyah. Di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasannya memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke areal masjid itu adalah perbuatan oknum penguasa di zaman tersebut dan tidak disetujui oleh para sahabat dan demikian pula kibarut tabi'in pada saat itu seperti Sa'id bin Musayyib mengingkari. Jadi ulama-ulama besar mengingkari perbuatan tersebut dan sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu mengingkari. Tidak ada yang menyetujui. Cuma karena perbuatan penguasa sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Kemudian yang keempat, bahwasannya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dipagar, ditembok dengan bentuk segitiga atau satu bentuk yang tidak memungkinkan seorang sholat menghadap kuburan tersebut. Yakni bentuk yang munharif 'anil qiblah, menyimpang dari arah kiblat. Jadi tidak memungkinkan orang-orang sholat untuk menghadap kuburan tersebut. Tidak memungkinkan orang-orang sholat menghadap kuburan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, hari ini pemerintah Saudi Arabia menugaskan di situ polisi dan para masyayikh. Kalau ada yang melakukan kebid'ahan di situ, maka akan dinasihati para masyayikh dulu. Kalau tidak mempan, polisi diturunkan, petugas keamanan. Bahkan kadang-kadang para tulab dari Indonesia atau dari negeri-negeri yang lain ditugaskan untuk berbicara dengan bahasa kaumnya yang datang dari negeri-negeri mereka. Baik. Jadi alasan yang mereka jadikan untuk membolehkan beribadah di kuburan karena adanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertolak. Itu alasan yang tertolak. Baik. Jadi ini yang pertama, tempat yang dilarang salat padanya adalah al-kubur. Kemudian yang kedua al-hammam. Al-hammam WC. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Pekuburan dan WC. Ini yang kedua. Yang ketiga, mabarikul ibil. Tempat-tempat menderumnya onta. Tempat-tempat berkumpulnya onta atau kandang onta. Seperti disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi mabarikil ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat pada tempat-tempat menderumnya onta, yakni di kandang-kandang mereka atau di tempat biasa mereka berkumpul. Wa qala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Maka beliau bersabda, janganlah kalian salat di tempat-tempat berkumpulnya onta karena tempat tersebut dari tempat-tempat syaitan. Wa su'ila 'anis salati fi marabidil ghanam. Dan beliau ditanya tentang salat di kandang kambing atau di tempat berkumpulnya kambing.
Faqala sallu fiha fa innaha barakah. Maka beliau bersabda, salatlah padanya karena padanya terdapat barakah. Inilah 3 tempat yang dilarang melakukan salat padanya: kuburan, WC, dan mabarikul ibil. Adapun di atap Ka'bah atau di dalam Ka'bah, maka tidak ada hadis yang melarangnya. Seperti disebutkan sebagian ulama, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bahkan terdapat di dalam as-sahihain dari hadis Bilal atau Utsman bin Talha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi jawfil Ka'bah bainal amudain al-yamaniyain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam Ka'bah di antara 2 tiang Yamani, Baik, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan sebagai pelengkap bab mawaqitus shalah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abdullah Sufyan berkaitan dengan prinsip yang keempat. Mudah-mudahan antum semua para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah dan juga yang hadir di studio radio dakwah salafiyah memahami apa yang dijelaskan oleh beliau, dan alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kami beritahukan sekali lagi bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, hendaklah mengirimkan SMS-nya ke nomor 085353020304. Demikian mungkin. Sekarang langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum seorang laki-laki memakai cincin? Tidak masalah insyaallah ta'ala, sepanjang bukan cincin emas. Ini termasuk yang mubah. Kalau dia meniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka mendapat pahala ittiba insyaallah. Bagaimana seorang laki-laki yang memakai cincin atau jam tangan ketika berwudu tidak melepasnya? Apakah sah wudunya saat mencuci tangan? Dia tidak mencuci bagian tangan yang tertutupi oleh cincin atau jam. Tidak sah wudunya. Kalau dia tidak mencucinya, atau dia mencucinya tapi air tidak mengenai bagian yang dia menggunakan jam atau cincin tersebut. Harus dia pastikan air itu masuk, harus digerakkan jam tangan atau cincinnya, memastikan agar air sampai di kulitnya. Kalau tidak sampai, wudunya tidak sah. Apalagi kalau dia sengaja tidak mencuci bagian tersebut, wudunya tidak sah. Waktu saya duduk di bangku sekolah, guru saya mengatakan kalau takdir itu terbagi 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu maksud Ustaz dan apakah itu benar? Ini benar, sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Ada catatan takdir, yaitu yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak bisa dirubah sama sekali. Dan ada yang bisa dirubah, yaitu catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Hanya saja, seperti kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, jangan kita pahami bahwa perubahan takdir itu belum tercatat. Itu sudah tercatat juga. Ini ketika beliau menjelaskan tentang hadis, bahwasannya doa itu bisa merubah takdir. Maksud hadis tersebut, kata beliau, jangan dipahami bahwa tadinya belum ditakdirkan, lalu setelah dia berdoa baru ditakdirkan. Tidak. Bahkan doanya dan takdir dirubah setelah dia berdoa, itu sudah ditakdirkan juga. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, dalam wirid ditambah membaca ayat Quran dari surat Ali Imran ayat 18 dan 19, Inna dina indallahi Islam, dan lanjut ayat 26-27 masih Imran, juga apa benar? Saya tidak tahu dalilnya. Jadi ringkas saja yang bertanya masalah wirid-wirid ini, jangan diamalkan kalau tidak ada dalilnya. Itu saja, ya. Itu menjadi patokan saja. Saya tidak ulang-ulang ditanya. Pokoknya kalau belum tahu dalil, jangan diamalkan. Selesai. Lebih baik sedikit tahu dalil satu lafaz sedikit. Itu kita ulang-ulang yang benar-benar dia berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah daripada yang belum jelas. Baik. Yang belum kita ketahui ada dalilnya. Artinya ada dalilnya dikhususkan untuk dibaca sebagai suatu zikir setelah sholat misalkan, dikhususkan. Adapun secara umum membaca Al-Quran, mau ayat 18, 19, 26, 27 semuanya dibaca kapan saja, di mana saja, tidak ada masalah. Baik. Ustaz, doa Rabbi a'udzu bika min hamadati syaitan, a'udzu bika min Rabbi ayyahdurun, katanya penolak setan. Betul Ustaz. Ya, ini jelas nih, doa meminta perlindungan dari syaitan.
Hanya saja lafaz yang kita temukan di dalam hadis yang sahih, yakni a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi min hamazati syayatin wa ay yahdud. Wallahu a'lam. Ustaz, di buku tuntunan salat lengkap busana muslim ada doa awal tahun dan akhir tahun yang harus dibaca. Hanya saja tidak disebutkan doanya. Ditunggu jawabannya, Ustaz. Ana juga belum tahu dalilnya. Pokoknya belum tahu dalilnya jangan dibaca. Kalau sudah tahu ada dalilnya baru dibaca. Ustaz, setelah selesai wirid dari salat fardu ditambah baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa seperti ini, doa-doa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya umum, boleh kita baca kapan saja, setelah salat maupun di luar salat, tidak ada masalah. Baik? Iya. Ustaz, tempat kami salat tarawih 23 rakaat. Aku salat yang 11 rakaat, terus aku pulang, yang benar gimana? Abu Jarir di Capung. Yang benar, kalau imam salat 23 rakaat, kita harus mengikuti imam sampai selesai 23 rakaat. Jangan kita keluar sebelum imam selesai. Kecuali ada hajat yang mendesak, maka tidak mengatakan. Tapi kalau imam salat 23 rakaat, kita juga harus mengikutinya. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Ustaz, saya kemarin sedang wirid setelah salat zuhur, tiba-tiba ada gempa bumi. Sangat menakutkan goncangannya. Lalu saya tinggalkan tempat sujudnya, lari keluar rumah, belum mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Apa saya dosa? Mohon tidak berdosa, sebab salat sunnah tidak diwajibkan. Apa daging cicak atau tokek haram dimakan untuk dijadikan obat? Sementara Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh. Iya, haram dimakan. Haram dimakan ataupun dijadikan obat dan diperjualbelikan, itu hukumnya haram. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya, menunjukkan bahwasanya itu hewan yang jelek. Apa termasuk syirik? Apabila seorang perempuan yang sedang hamil harus banyak ngobrol atau bercanda dengan kakak-kakaknya yang perempuan, biar katanya mudah melahirkan. Kalau itu cuma hanya semacam meringankan badan. Kalau banyak diam, badannya tidak rileks, maka tidak mengapa insyaallah taala, sepanjang dia tidak bergantung pada perbuatan tersebut, hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung kemana hatinya bergantung. Kalau dia selalu bergantung kepada Allah dan perbuatan itu memang terbukti dengan banyak beraktivitas akan memudahkan melahirkan, maka tidak mengapa insyaallah. Ada orang bilang salafi akan mendirikan negara di dalam negara. Bagaimana salafi menepis prasangka buruk ini? Seluruh materi yang kita sampaikan tadi itu bantahannya. Salafi itu meyakini wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Haram hukumnya mendirikan negara dalam negara, yakni memberontak kepada pemerintah kaum muslim. Mendirikan negara dalam negara itu sama dengan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan kata Nabi SAW, "Man atakum wa amrukum jami' fadribu unuqahu." Barang siapa yang datang kepada kalian, maksudnya dia datang untuk mengajak kalian untuk mengikuti dia sebagai pemimpin, mendirikan suatu negara tertentu, sedangkan kalian dalam keadaan bersatu dalam satu pemimpin, maka bunuh dia. Namun pembunuhan ini tentunya dilakukan oleh yang berhak, yaitu pemerintah kaum muslimin. Ini hukuman mati. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin di dalam syariat itu hukuman mati. Iya. Jadi ini tidak benar. Ini persangkaan yang keliru. Ustaz, Maulid Nabi SAW memang bid'ah, sesat dan menyesatkan. Waktu menjelang salat asar, mereka malah pawai dengan diiringi musik drum band. Sampai suara drum band mengalahkan suara azan. Anak-anak mereka tidak diingatkan untuk sholat dan bapak-bapaknya pun tidak sholat berjamaah. Dengan semalaman thalabul ilmi dengan penceramah ustaz terkenal. Tapi waktu sholat subuh yang azan kesiangan, ustaznya pun bangunnya kesiangan dan makmumnya cuma sedikit. Katanya dengan maulid Nabi sebagai mahabbah terhadap Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya mencoreng nama baik Islam dan menyepelekan sunnah Rasulullah SAW terhadap masyarakat pun tidak ada berkahnya. Kenyataannya masyarakat tidak ada perubahan yang lebih baik dalam hal beribadah, malahan perubahan yang jelek, yaitu membuang muka dan membelakangi kalau ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ustaz, teruslah berdakwah untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Ini bukan pertanyaan ya, pernyataan. Baik. Ustaz, ana nikah sudah 12 tahun. Alhamdulillah, ana belum dapat anak. Orang tua ana nyaranin supaya ana nikah lagi. Tapi kalau sudah dapat, ceraiin lagi. Secara syar'i boleh enggak? Tidak ada masalah. Nikah dan cerai itu biasa. Sesuatu yang mubah.
Hanya saja yang paling terbaik tentunya mempertahankan pernikahan. Dan kalau mau menikah lagi, mau tambah istri 1, tambah jadi 2, 3, dan 4, tidak ada masalah. Tambah sebanyak-banyaknya, batasnya 4. Biar anak-anaknya menjadi banyak. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan kami dan kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil